Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Kali ini aku akan membahas tentang kebugaran jasmani. Nah, ini lebih tepatnya ditujukan untuk mahasiswa PJKR atau pendidikan jasmani atau untuk guru pendidikan jasmani yang sedang mengikuti SKB CPNS 2020. Simak terus materi ini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel ini ya. Terima kasih. Capaian kegiatan belajar. Menguasai konsep variasi dan kombinasi pengembangan komponen kebugaran jasmani. Capaian kegiatan belajar. Memahami konsep dan peran kebugaran jasmani. Memahami hubungan kemampuan biomotorik dengan hubungan kebugaran. Menganalisa komponen kebugaran jasmani, mengembangkan bentuk latihan kebugaran jasmani, dan materi pokok dari kebugaran jasmani yang saya paparkan ini adalah pengembangan komponen kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan kondisi fisik seseorang untuk melakukan kerja fisik secara efisien tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti, sehingga mendukung pelaksanaan aktivitas selanjutnya. Nah, komponen biomotorik dasar itu ada kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelentukan, dan koordinasi. Itu merupakan komponen biomotorik dasar kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani seseorang itu seperti anak tangga yang akan terus meningkat jika kita selalu berlatih, dan siklusnya itu ialah ergosistema. Kebugaran jasmani terbentuk melalui dua kesesuaian, yaitu kesesuaian anatomik atau anatomical fitness dan kesesuaian fisiologik atau physiological fitness. Komponen kebugaran jasmani memiliki komponen dasar, yaitu ergosistema 1 dan ergosistema 2, di mana ini merupakan anatomis kualitas struktural dan fisiologi kualitas fungsi dasar, yaitu dari ergosistema 1 adalah fleksibilitas, kekuatan, dan daya tahan statis dan daya tahan dinamis serta koordinasi. Sedangkan ergosistema 2 adalah daya tahan umum. Ini menurut Giri Wijoyo tahun 2012. Prinsip pengembangan bentuk latihan kebugaran jasmani dalam pembelajaran penjas. 1. Tidak menghilangkan tujuan pembelajaran. 2. Memuat prinsip latihan komponen kebugaran. 3. Intensitas tetap mengacu pada 60-80 denyut nadi maksimal sesuai umur. 4. Susunan menarik dan sesuai karakteristik siswa. 5. Tata cara pelaksanaan mudah dipahami dan dapat dilakukan siswa. 6. Resiko cedera yang minimum. 7. Efektif dan efisien. Daya tahan dibagi menjadi dua, yaitu daya tahan umum atau cardiorespiratory endurance dan daya tahan khusus atau muscular endurance. Guru pendidikan jasmani dapat menggunakan bentuk latihan yang menggunakan beban, baik itu beban dalam maupun beban luar, yang tidak begitu berat, yang dilakukan dengan cara sendirian, berpasangan, ataupun games berkelompok, bertujuan untuk meningkatkan daya tahan otot. Perlu diingat bahwa di masa usia remaja, perkembangan kematangan fisik yang menonjol, yakni kekuatan, kecepatan, dan daya tahan kardiorespiratory yang menjadikan otot-otot bertambah besar dan kuat, sehingga memberi bentuk bagi lengan, tungkai, dan bahu. Bentuk latihan daya tahan yaitu 1. Jogging, 2. Lari 12 menit, 3. Control speed polygon. Prinsip latihan kekuatan menurut Emerald tahun 2017 yaitu prinsip seluruh tubuh atau total body, prinsip pemanfaatan atau utility, urutan latihan, dan spesifikasi atau kekhususan. Berikut ini adalah contoh bentuk latihan kekuatan. 1. Push up, 2. Sit up, 3. Latihan beban atau dumbbell, 4. Back up. Prinsip latihan kelentukan harus didahului dengan aktivitas pemanasan
Waktu peregangan yang dilakukan sebelum latihan inti setelah pemanasan berkisar antara 20-25 detik untuk setiap jenis peregangan. Gerak yang dilakukan pada saat peregangan tidak boleh menghentak-hentak atau mendadak, tetapi harus perlahan dan setelah ada rasa sedikit sakit, tidak nyaman di otot, ditahan selama waktu yang ditentukan seperti tersebut di atas. Selama proses peregangan, olahragawan tidak boleh menahan nafas, tetapi pernafasan tetap harus berjalan normal seperti biasa. Adapun cara pernafasannya, tarik nafas dalam-dalam sebelum melakukan peregangan dan keluarkan nafas saat peregangan. Peregangan dimulai dari kelompok otot besar terlebih dahulu baru menuju pada kelompok otot kecil. Ini menurut Ahmad tahun 2013. Contoh bentuk latihan kelentukan: 1. Static stretching. 2. Proprioceptive neuromuscular facilitation. 3. Ballistic. Prinsip latihan koordinasi. Bentuk latihan koordinasi dalam waktu yang pendek dengan mengembangkan keterampilan gerak yang baru dan sama atau menyerupai dengan keterampilan teknik cabang olahraganya. Latihan melalui bentuk teknik yang spesifik dengan berbagai tingkat kesulitan dan dalam berbagai situasi. Latihan yang disusun dapat menarik dan meningkatkan motivasi dalam mengadaptasi berbagai keterampilan dengan cepat. Latihan koordinasi sebaiknya dilakukan dengan menggunakan berbagai peralatan. Latihan koordinasi harus mampu melibatkan berbagai jenis keterampilan gerak pada cabang olahraga lain. Latihan koordinasi dapat diberikan sejak masa anak-anak antara usia 8-12 tahun sehingga pada usia anak-anak harus sudah dilatih dengan berbagai bentuk latihan koordinasi. Dalam latihan koordinasi, kedua sisi kanan-kiri dari anggota badan atau tungkai dan lengan harus dilatih secara seimbang. Menurut Sukardianto tahun 2011. Bentuk latihan koordinasi: 1. Two-hand chest and overhead pass. 2. Dog hem. 3. Bentuk permainan mengandung unsur pengembangan koordinasi mata tangan, mata sampai kaki.